warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria selaku host podcast kali ini. Di sini saya akan sedikit mengulik tentang madrasah sebagai wadah pendidikan anak. Saya akan membawakan dari salah satu narasumber, yaitu Bapak Bambang Singgi Kudrotullah selaku Kepala Madrasah di wilayah Indramayu. Apakah dari Bapak sendiri terdapat hambatan selama mengurus atau mengelola yayasan atau pendidikan madrasah ini? Kalau masalah itu yang namanya di lembaga pendidikan ada atau enggaknya hambatan ya memang itu tantangannya. Tetapi sepengalaman saya menjadi kepala sekolah ini, ya hambatan dalam hal mendidik ataupun masalah dengan anak atau dengan guru-guru ya semuanya bisa teratasi dengan baik. Yang penting planning dari kinerja madrasah dan targetnya itu sudah difokuskan atau sudah disiapkan. Insya Allah ya yang namanya hambatan itu bisa teratasi lah dengan baik karena bekerja sama tentunya dengan guru, anak-anak dan juga para wali murid. Ketika planning di madrasah itu insya Allah semuanya bisa tercapai berkat kerjasama antara dengan guru, kemudian orang tua, tentunya juga dengan para murid madrasah. Oke. Kalau mengenai hambatan, kalau misalkan dari masyarakat atau lingkungannya, pandangan tentang madrasah itu ke kayak madrasah anak nih, kan anak kan udah di sekolah SD, terus disekolahkan lagi di madrasah. Pernah nggak sih dapat keluhan atau hambatan kalau pandangan tentang madrasah itu nggak penting? Untuk saat ini masyarakat mungkin lebih merasa membutuhkan juga, di samping dengan adanya edaran bupati atau peraturan bupati yang mewajibkan anak-anak usia SD itu untuk mengikuti jenjang pendidikan di madrasah diniyah, maka kami merasa tidak ada hambatan untuk hal itu, karena orang tua pun menyadari ketika anak-anaknya mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, diantaranya mau ke SMP atau mau ke MTS, itu harus dilampirkan dengan ijazah madrasah. Jadi untuk hal yang itu kami rasa sudah masyarakat itu sudah sangat memahami dan juga masyarakat itu sudah senang dengan adanya madrasah karena anak-anak bisa lebih mendapatkan pelajaran tambahan atau ilmu tambahan, khususnya ya tentang ilmu keagamaan yang makna tentang baca tulis Al-Quran atau dengan cara menghafalkan Al-Quran atau dengan doa-doa yang lainnya. Jadi madrasah itu sebagai syarat wajib ya? Iya, untuk masuk ke jenjang selanjutnya SMP atau MTS. Dan tentunya orang tua juga atau masyarakat di sekitar lingkungan madrasah itu sangat antusias ketika anaknya sudah usia SD-nya sudah kelas 2 atau kelas 2 sekolah dasar, dan mereka sudah berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya di sekolah madrasah untuk dimasukkan di madrasah di kelas 1. Kalau misalkan dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, ada nggak sih perbedaan antara anak yang tidak sekolah madrasah dan dengan sekolah madrasah? Ya tentunya ada. Ketika anak hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar saja, mungkin anak hanya lebih memahami atau menguasai pendidikan formal saja atau materi-materi pelajaran formal. Ketika di madrasah kan itu anak-anak akan terlihat perbedaannya, di mana yang paling utama ketika di madrasah itu yang utama itu anak-anak itu bisa membaca dan menulis Al-Quran, dan juga anak juga dididik secara berkala untuk selalu mematuhi perintah-perintah Allah, diantaranya salah satunya dengan adanya sholat berjamaah. Ketika waktu istirahat, di selang waktu istirahat itu anak-anak
bersama-sama sholat berjamaah asar. Artinya kita membiasakan diri untuk anak untuk terbiasa melaksanakan sholat itu dengan cara berjamaah. Dan insya Allah ketika anak itu sudah mulai dari dini untuk beribadah dengan yang lainnya dengan berjamaah ini, insya Allah anak itu akan terbiasa ketika nanti mereka sudah dewasa nanti. Jadi terlihat perbedaannya Iya. antara anak dengan sekolah madrasah dengan yang tidak sekolah madrasah gitu. Dari segi apalagi dari segi Ya akhlak. mungkin juga dari segi akhlaknya juga ada perbedaan lah. Tapi ya memang kembali ke diri anaknya masing-masing. Tentunya juga di madrasah hanya beberapa jam untuk anak-anak ini mendapatkan ilmu tambahan, baik itu ilmu tentang akhlak ataupun tentang yang lainnya. Semuanya juga berdasarkan dukungan juga dari orang tua ketika di rumah bersama-sama mendidik anaknya. Insya Allah nanti ya ketika anak yang sekolah dasar, anak yang sekolah madrasah, dan juga dipandu dengan orang tuanya ketika di rumah untuk taat dan beribadah pada perintah Allah, insya Allah akan mencetak generasi Islami yang lebih baik. Oke. Terakhir, pertanyaan yang terakhir, gimana sih perkembangan madrasah, terutama madrasah diniyah di wilayah Indramayu sendiri? Karena Bapak kan salah satu kepala madrasah, otomatis kan tahu perkembangannya bagaimana. Bisa dijelaskan? Kalau perkembangan madrasah ini semenjak saya menjadi kepala sekolah memang ya lumayan lah. Di antaranya sudah ada perhatian dari pemerintah daerah untuk kesejahteraan guru, walaupun tidak maksimal, tidak semuanya tercukupi oleh pemerintah daerah, tapi kami sudah sangat bersyukur dengan adanya bantuan untuk tunjangan guru, walaupun tidak semuanya terrealisasi. Dari beberapa guru yang ada hanya beberapa guru yang mendapatkan tunjangan, tetapi kami juga sangat bersyukur untuk pemerintah daerah yang sudah membantu kesejahteraan di madrasah. Dan juga yang paling lebih utama ya tentunya kami mengelola madrasah ini tidak lepas dari kepercayaan dari masyarakat, khususnya orang tua siswa, yang mana biaya operasional pendidikan madrasah ini tidak lain kebanyakan atau sebagian besar itu ditunjang dari SPP siswa, dari wali murid itu. Jadi apa sih namanya? Berarti penting banget ya madrasah tuh buat perkembangan dari segi karakter perilaku anak tuh ya. Ya memang penting ketika anak dia sudah mau sekolah madrasah, insya Allah karakter anak itu akan mendapatkan pendidikan yang berlapis. Di samping dari pendidikan sekolah dasar, tentunya di pendidikan madrasah juga anak-anak itu akan lebih dilatih, dididik, dan dibentuk karakter dengan harapan menjadi anak generasi Islam yang Qur'ani dan juga menjadi generasi Islam yang berakhlakul karimah. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama ya. Terima kasih kalian yang telah mendengarkan podcast kali ini. Kalau misalkan ada video yang lebih lama lagi tentang lainnya, bisa di link